warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, mari kita senantiasa memuji Allah Ta'ala dengan lisan kita dan senantiasa meyakini apa yang diberikan dari nikmat-nikmat itu berasal dari Allah dalam hati kita, dan mari kita gunakan perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan hamba yang bersyukur. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, terlebih kita di akhir bulan Rajab, kita masih bisa beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang seorang beribadah di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab, Allah memberikan ganjaran lebih besar daripada dia beribadah pada bulan-bulan selain bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah dari tiga itu bulan Rajab. Dan sebaliknya mari kita berupaya meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan-kemungkaran yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram nilainya lebih besar, dosanya lebih besar daripada dia lakukan di bulan-bulan selain bulan haram. Apalagi bulan Rajab adalah selepasnya bulan Sya'ban, dan setelah bulan Sya'ban kita juga sudah menunggu-nunggu bulan yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan di mana kaum muslimin secara bersama-sama kembali kepada ketaatan, kembali kepada kebaikan-kebaikan, sehingga barokah di bulan tersebut dirasakan oleh setiap hamba Allah Ta'ala yang beriman. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk bisa sampai di bulan mulia tersebut. Terakhir sampai bab al-iyadatu minar ramad, bab tentang mengunjungi orang yang sakit, yang dia memiliki sakit mata. Jadi Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya, di antara hambanya ada yang terkena dengan sakit mata, bahkan sampai kebutaan. Padahal perkara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah bisa melihat. Dengan melihat dia bisa melihat keelokan dunia, keagungan dari Allah SWT, dari ciptaan-ciptaannya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis yang terakhir kemarin, idab talaituhu bihabibataihi, apabila seorang hamba diuji dengan perkara yang dia sangat cintai. Yuridu ainaihi, yaitu yang dimaksud adalah kedua matanya. Tsumma sabar, kemudian dia bersabar. Ya. Dia bersabar atas musibah berupa dicoba kedua matanya. Maka awatuhul jannah, Allah akan menggantikannya dengan surga. Ya. Dan banyak juga orang mulia dengan sebab butanya. Banyak para ulama dahulu mereka adalah buta kedua matanya. Termasuk Imam Bukhari, pengarang kitab Al-Adabul Mufrad ini pernah mengalami kebutaan. Beberapa ulama diantaranya Imam
Sulaiman bin Mihran, yaitu Al-A'mash, yang sering dikenal dengan nama Imam A'mash. Itu juga beliau orang buta, tetapi banyak murid belajar kepada beliau. Karena orang buta terkadang memiliki basirah yang kuat. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah, sementara matanya jauh dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Padahal perkara yang menyebabkan rusaknya ilmu seorang hamba adalah dari matanya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana seorang sekali berimam Syafi'i pernah terkendala urusan mata. Ya. Kemarin kita ceritakan bahwa beliau kalau menghafal, kalau ini adalah satu tulisan, beliau ingin menghafal yang sebelah ini, maka ini harus ditutup. Karena kalau ikut kebaca, ikut kehafal. Itu siapa? Imam Syafi'i. Kuatnya hafalannya, Masya Allah. Kemudian suatu ketika hafalannya banyak yang hilang, bahkan beliau kesulitan di dalam menghafal. Lalu dia mendatangi gurunya Waqi' bin Jarrah, ya, mengadukan akan buruknya hafalan. Maka gurunya berkata, ilmu itu adalah cahaya yang akan masuk kepada hati orang yang bercahaya. Lihatlah dirimu, barangkali hatimu telah terkotori dengan kemaksiatan. Seorang seperti Imam Syafi'i bermaksiat, apa maksiatnya? Ya, ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ansarus Sunnah, di antara sebutan beliau, menolong sunnah Nabi SAW, karena beliau juga yang meletakkan ilmu usul fikih. Ya, karya-karya monumentalnya, Masya Allah, seperti kitabnya Ar-Risalah, itu menjadi inspirasi bagi ulama-ulama setelahnya di dalam memahami fikih, memahami hukum-hukum syar'i. Apa maksud beliau? Maka beliau kemudian berpikir apa yang pernah terjadi pada beliau, dan ternyata beliau ingat ketika melewati satu rumah yang biasanya rumah-rumah di sana tertutup pintunya. Tatkala pintunya terbuka, tentu heran dia. Karena heran tentu melihat, karena ini nggak biasa. Ya. Jadi kalau kita lewat di satu tempat yang kita paham orang itu masih pintunya tertutup, maka ketika ada yang terbuka kan mesti akan dilihat. Apa yang menyebabkan kok terbuka? Maka beliau melihat ke arah yang terbuka ini, apa sebabnya? Ternyata ya, tanpa beliau sengaja, karena memang nggak sengaja, karena hanya ingin, loh kenapa kok ini terbuka? Ternyata ada tanpa sengaja beliau melihat betis perempuan. Itulah yang ternyata merusak hafalan-hafalan beliau sehingga tidak lagi. Maka beliau bertobat kepada Allah sehingga kemudian kembali kemuliaan, ya, ilmunya beliau menjadi ilmu yang barokah. Ilmu barokahnya sampai sekarang. Imam Syafi'i itu pada abad ke-2 Hijriah. Sekarang abad 1400, berarti 1200 tahun yang lalu. Kitabnya masih ada sampai sekarang. Kitab Al-Umnya. Barokahnya, barokah ilmunya sampai sekarang. Dan betapa banyak manusia telah mendapatkan kemuliaan dari apa yang beliau ajarkan. Ya, madhabnya menjadi salah satu madhab yang dipakai di Asia Tenggara ini, semuanya madhabnya Syafi'i. Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand yang ada di daerah Patani, kemudian Filipina yang ada di daerah Mindanao, suku-suku Moro, itu kan Muslim. Hampir semua mayoritas menggunakan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau bertanya tentang buruknya karena urusan mata. Maka jamaah yang rahmati Allah, seseorang yang diuji dengan matanya, yaitu Allah menghilangkannya, kemudian dia bersabar terhadap musibah tersebut, maka awwatuhul jannah, Allah menggantinya dengan surga. Demikian pula dalam hadis berikutnya yang agak mirip,
Yaqulullah, Allah Ta'ala berkata, berarti Allah berfirman, atau maknanya ini bagian dari hadis qudsi, ya ibn Adam, wahai anak turunnya Adam, idza akhadtu karimataika, apabila aku mengambil dari engkau, ya, sesuatu yang menjadi kemuliaan bagimu, ya, fasabarta inda sadamati wahtasabat, lalu engkau bersabar tatkala pertama kali mendapati musibah tersebut, lalu engkau mengharap ganjaran, ya, lam arda laka thawban dunal jannah, maka tidak ada perkara yang menjadi balasan bagimu yang lebih indah, yang lebih bagus daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersabar kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala ketika Allah menguji dengan masa, maka surga baginya. Hadis sebelumnya terkait dengan Nabi SAW mengunjungi sahabat yang mengunjungi Zaid yang dia terkena penyakit mata. Jadi menengok orang yang sakit mata, operasi mata, yang barusan terkena sakit. Kalau sudah lama buta biasanya enggak, ya. Tapi kalau pertama kali buta, ada orang yang pertama kali buta, ya kita datangi, karena itu menjadi musibah pertama bagi dia, yang kita menghiburnya. Berikutnya, bab aina yaqudul a'id, bab tentang di mana tempat duduknya orang yang mengunjungi orang sakit. Jadi masya Allah ya, sampai ada bab sendiri tentang di mana tempat duduk orang kalau berkunjung ke tempat orang yang sedang sakit. Imam Bukhari dalam bab ini menukilkan dua riwayat. Yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr an Abdi Rabbih ibn Sa'id qala haddatsani al-Minhal ibn Amr an Abdullah ibn al-Harith an Ibn Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marida jalasa inda ra'sihi. Nabi kalau mengunjungi orang sakit duduk di sisi kepala. Jadi kalau dia terbaring, samping kepalanya, duduknya posisinya di situ. Tsumma qala sab'a mirar, kemudian beliau mengucapkan sampai 7 kali. Apa? Doa. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyasfiyaka. Aku meminta kepada Allah yang agung, pemilik arsy yang agung, agar menyembuhkanmu 7 kali. Ya. As'alullah al-azim, meminta kepada Allah zat yang maha agung. Rabbal arsyil azim, pemilik arsy. Arsy adalah singgasananya Allah, tempat Allah bersemayam. Dan bersemayamnya Allah sesuai kehendak Allah. Kita tidak perlu memikirkannya karena kita nggak bisa menjangkau, hanya meyakini, beriman. Dan begitulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, tapi penglihatan Allah tidak sebagaimana makhluknya. Penglihatannya sesuai dengan keagungannya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Jadi kalau melihat kita paham maknanya melihat, tetapi melihatnya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tidak diartikan makna yang lain. Allah Maha mendengar, ya kita paham mendengar itu ya maknanya kita paham. Tapi mendengarnya Allah adalah mendengar yang sempurna sesuai dengan keagungannya. Demikian pula ketika Allah adalah pemilik arsy, bahkan Allah istiwa, bersemayam di atas arsy, maka istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Tetapi tentang kaifiyahnya bagaimana kita enggak tahu. Ya. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Jadi Allah adalah
Rabbal Arsyil Azim, pemilik Arsy yang agung, ayyasya, agar Allah menyembuhkan sakit. Ini doa yang kita panjatkan. Kita doanya di sisi kepala orang yang sedang sakit, baca 7 kali. Allah al-Azim, Rabbal Arsyil Azim, ayyasya. Ya, ini yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi salah satu di antara sekian banyak doa yang kita panjatkan. Ya. Dalam lafaz yang lain doanya langsung, ya, Allahumma shfi Sa'dan misalkan, ya Allah sembuhkan Sa'id. Ya, kita namanya siapa, misalkan Umar, ya Allah sembuhkan Umar, langsung tidak apa-apa. Karena dalam riwayat yang lain juga demikian. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW berdoa dengan kalimat langsung yang beliau panjatkan untuk orang yang sakit. Kemudian kata beliau, fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min waj'ihi. Sekiranya dia mengakhirkan ajalnya, berarti apa? Sembuh. Ya. Ufiya min wajhi, maka kemudian dia sembuhkan dari sakitnya. Di ajalnya dibelakangkan, diakhirkan, berarti dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doa tersebut. Dalam riwayat yang lain, حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة. Ini berarti asar, ya. Aku, kata Rabi' bin Abdullah, pergi bersama Al-Hasan. Al-Hasan ini seorang yang Masya Allah, ya, seorang yang saleh, yang diriwayatkan beliau itu pernah selama 20 tahun malam-malam itu mengunjungi orang miskin sambil manggul gandum, lalu ditaruh di depan rumahnya. Dan selama 20 tahun tidak ada orang yang tahu kalau Al-Hasan ini, karena beliau ngasihnya malam-malam. Ya, selama 20 tahun kok bisa nggak ada yang tahu. Ya, boleh jadi ketika ada orang yang menunggui, maka beliau cari tempat yang lainnya nggak ada orang di depannya, sehingga nggak tahu selama 20 tahun. Dan ketika beliau wafat, nah, di depan rumah orang miskin yang sebelumnya dikasih, nggak ada lagi. Sehingga orang berpikiran, oh berarti ini kemungkinan adalah Al-Hasan. Apalagi beberapa keluarganya yang memandikan beliau, di punggungnya itu ada seperti ya bekas-bekas orang yang sering manggul, ya, sering manggul di waktu malam. Ini Al-Hasan. Ila Qatadah, kepada seorang yang namanya Qatadah, dia juga ulama, ya, pada masa itu. Na'uduhu, yaitu apa? Mengunjunginya. Jadi berarti Qatadah waktu itu sedang sakit. Faqa'ada inda rasihi, maka ya Al-Hasan dan juga Rabi bin Abdullah ini duduk di sisi kepalanya. Kenapa? Karena tadi itu yang dituntunkan Nabi SAW. Ya, jadi sahabat lihat bagaimana Nabi posisinya ketika mengunjungi orang yang sakit, duduk di sisi kepalanya. Maka ya kalau kita ke sana datang orang sakit, cari tempat itu. Cari tempat yang berada di sisi kepala orang yang sedang sakit. Biasanya orang sakitnya berbaring biasanya. Nah, kita duduknya posisinya dekat kepala. Kemudian apa? Fasa'alahu, dia bertanya kepada Qatadah, ya biasanya bertanya bagaimana keadaannya, sebagaimana riwayat-riwayat sebelumnya, kan? Ya, dan boleh dia menjawab tentang keadaannya. Tsumma ja'ala, kemudian dia mendoakan untuk Qatadah.
Apa doanya? Allahumma shfi qalbah washfi saqamah. Ya Allah, sembuhkanlah hatinya. Kenapa? Karena kalau hatinya bersih, insyaallah sakitnya lebih cepat sembuh. Jadi kita doakan agar orang yang sakit itu, ya Allah perbaiki hatinya, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Kalau Allah memberikan hidayah kepada dia, maka menjadi sebab cepat sembuhnya dia. Ya. Jadi kenapa? Kalau dia mendapatkan hidayah, kemudian dia jadi dekat dengan Allah, maka doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Washfi saqamah, dan juga agar sembuhnya ini tidak berbekas, tidak menimbulkan ya kayak sekarang ya saya kemarin sampaikan. Jadi orang sakit COVID itu apa? Bekasnya ada. Ya, di apa? Paru-parunya kayak kosong atau apa itu. Sebab virus corona dari penjelasan para medis sekarang. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah ya tadi, sakitnya itu sampai hilang sembuhnya. Ya, hilang dengan kesembuhan, dan bekas-bekas sakit ini hilang juga. Karena kalau enggak, ya kumat lagi dengan bentuk yang lain. Ya, kalau menyisakan kan ada pengobatan tidak selesai itu biasanya nanti muncul lagi. Nah, kita berdoa kepada Allah agar sampai enggak ada bekasnya, sembuhnya tanpa bekas. Ini yang diminta kepada Allah Ta'ala. Harapannya demikian. Berikutnya kita sudah selesai hadis-hadis terkait dengan masalah sakit ya. Karena kita mulai dari bulan apa kemarin? Bulan yang mulai memang banyak orang sakit. Ketika musim hujan itu memang biasanya banyak orang sakit. Ya, hadis-hadisnya sudah kita bacakan. Ini sebagai ya preventif ya, untuk kita bisa mendapati banyak kebaikan dengan sebab masalah sakit. Dan memang kebaikan banyak diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman dengan sebab sakit. Berikutnya bab ma ya'malur rajulu fi baitihi. Apa yang dilakukan seseorang di rumahnya, seorang laki-laki. Nah, bagaimana kita lihat apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya. Haddatsana Abdullah bin Rajab wa Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Abdullah bin Raja dan juga Hafiz Ibnu Umar. Qala, berkata mereka, haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hakam, dari Ibrahim, dari Aswad. Qala, sa'altu, siapa Aswad ini berkata, aku bertanya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bertanya kepada Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah yang paling tahu seluk-beluk Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi di rumah itu Aisyah tahu. 24 jam itu tahu. Ya, karena Rasulullah SAW menggilir hari-harinya dengan istri-istrinya. Di antara istrinya adalah Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW wafat di tempatnya Aisyah. Tatkala gilirannya di Aisyah. Ya. Dan sebagian riwayat memang istri-istri yang lain itu memberikannya kepada Aisyah ketika Rasulullah sakit parah. Karena mereka paham Aisyah yang paling dicintai. Jadi istri-istri Rasulullah itu juga pahamnya. Jadi sakit cinta itu nggak bisa dibagi-bagi. Jadi istrinya kan ada banyak. Mereka paham yang paling dicintai dari sekian banyak itu ya Aisyah. Kalau Khadijah kan sudah wafat sebelum menikahi istri-istri yang lain, dan Rasulullah tidak menikahi istri yang lain ketika bersama Khadijah. Ya. Jadi ketika Rasulullah dalam keadaan sakit parah,
Mereka tahu ini Rasulullah lebih senang bermalam di tempatnya Aisyah, maka mereka memberikannya kepada Aisyah, dan Rasulullah SAW wafat memang di pangkuannya Aisyah. Jadi paling banyak paham tentang Nabi SAW, ya tentunya adalah istrinya, dan istri yang paling tahu adalah Aisyah, dan di samping juga Aisyah ini cerdas, ya. Makanya banyak hadis diriwayatkan melalui jalur Aisyah dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Yang paling banyak meriwayatkan hadis ya Pak, Aisyah. Ya. Aswad ini berkata kepada Aisyah, maka yasnaun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ya. Ini penting. Jadi bagaimana seorang suami di rumahnya, ya, apa yang dilakukan? Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli, adalah beliau senantiasa melakukan pekerjaan yang ada pada rumahnya, ya, atau membantu pekerjaan yang ada di rumah. Dalam riwayat yang lain beliau memperbaiki sandalnya sendiri, ya. Kemudian mengambil peralatan-peralatannya sendiri untuk keperluan-keperluan yang memang beliau inginkan. Ya. Jadi beliau ya sebagai seorang kepala rumah tangga membantu pekerjaan istri-istri beliau. Padahal istri-istri beliau sudah punya pembantu. Jadi ketika di Madinah, beliau memberikan kepada istri-istri beliau itu juga pembantu untuk membantu pekerjaan berkah mereka. Tetapi demikian pun beliau tetap membantu istri beliau. Jadi bukan karena udah kan sudah tak kasih pembantu dah. Itu kemuliaan Nabi SAW. Kemudian faidah hadaratus salat, tapi tatkala Allah sudah memanggilnya, dipanggil untuk salat, maka beliau segera seperti enggak kenal terhadap keluarganya. Dalam hal yang lain, ya, beliau kemudian keluar, ya, keluar segera untuk segera menunaikan salat. Maksudnya apa? Setelah iqamah, ya, maknanya adalah setelah iqamah. Karena Nabi tidaklah sholat kecuali di rumah, kecuali sholat maktubah. Jadi ketika beliau sholat di masjid, itu sholat wajib. Sholat sunnahnya di rumah. Apalagi beliau sholatnya rumahnya memang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ya, kalau sekarang malah menjadi bagian. Ya, jadi kita tidak bingung memikirkan, loh, kok makam Nabi di masjid? Itu masjidnya duluan, ya, bukan makam dulu. Masjidnya duluan, qadarullah dulu. Area yang menjadi tempat tinggalnya beliau menjadi bagian masjid yang diperluas. Tapi hanya dijadikan yang paling kiri kalau masalah. Ya. Jadi kalau kita keluar kiri di Masjid Nabawi, nah, belok kiri, kemudian belok lagi ke kiri, nah ketemu dengan area makam Nabi SAW. Jangan sholat di situ. Nah, sholatnya di masjid. Ya, ditandai dengan apa? Kubah hijau. Ya, yang atasnya tandaiannya adalah makam Nabi, bukan tempat sholat. Ya, bukan tempat sholat. Jadi hanya lewat orang di situ, dia hanya kenapa orang kemudian mengunjungi makam Nabi? Karena Nabi SAW, kalau kalian mengunjungi Madinah, mengunjungi Masjid Nabawi, jangan lupa menziarahi aku. Jadi sunnah ketika ke Masjid Nabawi, jangan dibalik. Jadi nggak ada keterangannya kita datang ke sana khusus untuk apa? Ziarah ke makam Nabi, itu nggak ada keterangannya. Nabi hanya menyebutkan kalau kamu ke Masjid Nabawi jangan lupa berziarah
kepada makam beliau. Ya, dan ziarahnya ya sebagaimana tempat-tempat yang lain, mengucapkan salam seperti masuk ke tempat makam. Ya. Kemudian disuruh geser karena di sisinya makamnya siapa? Abu Bakar. Kemudian di sisinya lagi makamnya Umar. Sudah. Itu jadi kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala ya ketika berkunjung sebagaimana ketika kita ke makam ya mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Jadi Nabi SAW ketika di rumahnya beliau membantu pekerjaan dari keluarga beliau. Ya. Bahkan terkadang tadi terompahnya kan ada ya. Pernah lihat terompahnya Nabi kan? Ada itu. Masih ada terompahnya masalahnya. Istilahnya apa? Kayak sandalnya model apa itu? Model sendal kulit. Ya, yang kadang kita juga kadang-kala pakai model-model begitu. Begitu sandalnya Nabi dulu begitu. Karena beliau adalah basyarun lakal basyar. Manusia sebagaimana kalian manusia. Yo sandal seperti kita, ya kan? Baju ya begitu sama dengan kita, ada lengannya, ya. Bukan kemudian beliau beda bajunya dengan kita sama. Hanya beliau senang dengan warna putih. Ya. Di antara warna-warna kesukaan beliau. Beliau membantu pekerjaan istrinya. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat ini sangat antusias di dalam mendapati kebaikan sehingga bertanya tentang Nabi SAW terhadap semua apa yang dilakukan Nabi, hatta apa yang dilakukan Nabi di rumah, ingin mencontoh betul gitu loh. Ya, ingin nyontoh betul Nabi sampai Nabi ki nang omah ngopo wae. Masya Allah, itu para sahabat itu begitu. Nabi itu kalau di rumah kayak apa? Makanya kan para ulama itu memberikan penjelasan kepada kita seperti kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah Zadul Ma'ad atau kitabnya Imam At-Tirmidzi Sama'il Muhammadiyah itu berisi tentang sampai fisik-fisik Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Jangankan apa yang dilakukan, fisiknya saja disebutkan. Ya, kenapa? Karena kecintaan umat Nabi kepada Nabi itu Masya Allah. Ya, mereka senang seandainya mungkin fisiknya mirip dengan Nabi, senang kan? Wah, warna kulitnya Nabi misalkan, itu senang. Apalagi mencocoki terhadap apa? Sifat-sifat perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu menjadi perkara yang idam-idamkan. Ya, dan para sahabat itu seperti Abdullah bin Umar ya, mencontoh Nabi itu sampai perkara-perkara yang sebenarnya ya karena kecintaan saja. Artinya Nabi tidak memilih, tidak menyuruh sampai sedemikian rupa enggak. Jadi ketika Nabi SAW lewat satu tempat ada dahan, karena ada dahan beliau menunduk. Ya kan gitu kan. Kalau kita ada dahan tentu menunduk, kalau nggak menunduk kan mesti nabrak kan. Beliau menunduk. Lah Abdullah bin Umar lihat Nabi, oh lewat situ berarti menunduk. Lah ketika sudah nggak ada dahan, itu Abdullah bin Umar lewat situ ya tetap merunduk gitu. Ya, apa yang dilakukan beliau berpahala karena mencintai Nabi SAW. Yang dilakukan itu mencintai Nabi urusannya sampai segitunya. Gaya bicaranya beliau menirunya. Nah, termasuk sahabat yang mirip dengan Nabi diantaranya adalah Abdullah bin Umar. Karena mencoba betul-betul cara jalannya Nabi, ya, cara berpakaiannya Nabi, berupaya dicontohnya, saking cintanya.
Apalagi dalam masalah-masalah akhlak, adab ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya, tentang kebiasaan Nabi adalah kebiasaan ya sebagaimana kebiasaan pada umumnya manusia. Jadi bukan karena ketinggian derajat kemudian hal-hal yang biasa dilakukan di rumah itu tidak dilakukan, tidak. Ya. Beliau memberikan contoh kepada kita ya, kalau kamu sebagai suami ya jadilah sebagai suami yang baik. Ya. Di rumahnya berbuat yang baik. Kemudian faidah hadaratis salah kharaja. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Nabi kalau sudah datang perintah-perintah Allah Ta'ala, beliau orang yang pertama kali menyambutnya atau bersegera di dalam urusan-urusan demikian. Jadi ketika sholat, maka beliau bahkan sudah sempat dipapah ketika sakit di akhir usia beliau. Ya, karena memang kita paham Nabi SAW itu kalau sakit beda dengan kita ya. Jadi kalau beliau demam, demamnya 2 kali lipat daripada demamnya kita. Kalau beliau sakit kepala, sakit kepalanya lebih berat 2 kali lipat daripada sakit kepalanya kita. Itu Nabi SAW. Ya. Jadi memang beliau diberikan Allah Ta'ala ujian yang berlipat daripada kita. Karena memang kemuliaan beliau. Baik jamaah yang rahmati Allah SWT, karena waktu sudah Isya, sampai hadis yang ke 538. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.